Jangan lupa guys, subscribe dulu ya sebelum nonton, biar nambah performa YouTube kami. Oke guys, kita sudah beres dari Haradaнаген. Kita lanjut mau ke Sentul. Yuk kita lanjut lagi yuk. Lalu gengs. Aduh. Aduh. Ya, siap. Iya. Kanan dulu ya. Ya. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Taruh ke setel. Ya, kanan dulu. Ya. Cukup? Kiri habis. Ya. Ya. Ya, cukup. Up. Mundur lagi. Ya. Kanan. Terus cukup. Terus. Ya. Oke. Kita berlanjut lagi ke Sentul saya. Ya. Oke. Ya, oke, makasih Pak. Yuk. Untuk jemaah daftar tunggu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Firman M. Nur menyampaikan bahwa Ampuri mendukung penuh pemerintah terutama Kementerian Agama. Lo kemana truknya? Kuota Hah? tambahan yang diberikan Arab Saudi Coy, secara itu truk. optimal. Truk nggak salah itu ngelawan jalur. Nah, dan harus kita memberikan atau bisa menghabiskan kuota karena kita selalu berharap sesungguhnya dengan semakin panjangnya daftar tunggu yang lebih 5 juta orang reguler lebih dari 110.000 orang yang haji. jadi guys, gini guys, sekarang jalanan Kota Bogor dirubah lagi. Jadi kemarin kan di sini nggak boleh ngelawan arus ya, gengs. Lagi vlog sebelumnya, yang vlog tanggal awal bulan Mei kemarin ya, ingat gak guys? Nanti vlognya juga muncul sih. Nggak tahu ini vlog tanggal berapa, tapi ini udah selamanya gengs. Gue berani jamin ini udah selamanya karena udah nggak mungkin berubah. Dari tanggal kan dirubah jalur terus skemanya 1 Mei kemarin ya. 1 Mei terus ada perubahan lagi tanggal 8 Mei suruh bikin 2 arah kembali jalan sini. Nah, akhirnya sampai sekarang dibikin 2 jalur. Ini gengs, sudah disesuaikan kembali jadi 2 jalur. Surya Kencana tetap 1 arah turun. Kalau sekarang jadi mau ke Surya Kencana dari Merdeka udah bisa, dari tol Bogor udah bisa. Seperti zaman dulu lagi ya, seperti zaman dulu lagi catatan. Nah, sekarang gue juga mau ke tol Bogor kebetulan karena gue mau ke Sentul. Ngapain? Mau iseng aja gitu. Iseng aja. Iceng aja iceng. Tadinya sih mau PSKI aja ya. Terus Sentul aja, Sentul. Dia galau dari tadi ke Sentul PSKI guys. Jadi ini kebetulan libur kenaikan Isa Al-Masih hari Kamis. Terus nanti 2 minggu lagi, 2 pekan lagi, Kamis depan masuk, Kamis depannya lagi libur lagi. Libur lagi. 2 pekan lagi dari yang vlog sekarang ya. Vlog sekarang tanggal 18 Mei. Ini vlog berarti turun, nggak tahu tanggal berapa. Apakah tanggal 20, 21 minggu depan atau lebih dari tanggal 20? Kayaknya lebih tanggal 20 sih. Nggak tahu ini vlog tanggal berapa lah. Soalnya tadi gue ada ngerekam juga di Surgen pakai Vimi Palm 2 Pro. Ini pakai handphone Oppo Reno 5G. Di Banyuwangi, Jawa Timur, tega melukai istri dan anaknya karena tidak mau diceraikan. Setelah melakukan aksinya,
Pelaku mencoba bunuh Ini 2 diri. jalur Hal guys. itu dikatakan Kapolsek Ini terus 2 Banyuwangi, arah sampai dengan jalan Abdul Rahman. Kita simak Insinyur laporan Juanda, selengkapnya. lanjut terus sampai dengan jalan Jalan Sempur. Ya Jalak Harupat bener. Kalau Tista kan yang lagi ditutup sekarang. Tega melukai istri dan anaknya dengan senjata tajam karena tidak mau diceraikan. Setelah melakukan aksinya, pelaku mencoba bunuh diri. Pria itu berinisial BW atau 7 tahun, beralamat di Desa Gerajagan, Kecamatan Purworejo, Banyuwangi. Sementara untuk korban, yakni istrinya berinisial SW Turun 27 boleh tetap ya, tahun, turun boleh. berinisial DK 28 tahun. Insiden penganiayaan itu terjadi di rumah korban, yakni di Desa Oke, guys. Purwodadi, Kecamatan Gambir. Ini sih sama aja ya. Dulu juga kan one way turun semua kan di sini guys. Cuma sekarang lawan arusnya ada 2 arah. Kepala, punggung belakang, dada. Ada 2 arah sekarang. Saat ini korban tengah Kayak zaman dulu lah, tapi sayangnya guys, kalau zaman dulu tadi itu boleh muter di tempat yang tadi ya, ada turunan ke Rempang. Terus juga dari sini juga boleh muter balik dulu kan. Sekarang nggak boleh. Dulu kan dari BTM nih ke si Surya Kencana boleh, sekarang nggak boleh. Kan tetap jalan Surya Kencananya one way turun gengs. Kabupaten Banyuwangi. 402 gue kurang paham sekarang rutenya gimana. Pelaku tetap tidak mau menceraikan. Menurut 402 Kapolsek, Sukasari ini gue agak kurang paham ini sudah routing diselesaikan di mapnya. tingkat desa, namun tidak Tapi ada kayaknya sih titik feeling gue temu. tetap Yang ke membuat atas korban dulu. Jadi bersikukuh dari sini ke menceraikan mana suaminya kali adalah ke persoalan ekonomi. apa gue nggak tahu lah. AKP Abdul Rahman menjelaskan, Mungkin pada saat itu jalan pelaku sini terus berniat muter balik untuk ke bawah, berbincang nanti perkara rumah muter tangga arah ke Bondongan, nanti balik arah ke sana mungkin begitu gengs. Gue juga nggak tahu deh. Mereka sudah lama bisa ranjang. Namun dalam kesempatan ini pelaku sudah membawa celurit. Disampaikan Kapolsek, Tapi yang udah pasti di sini 2 jalur, jalurnya 2 arah. korban agar tidak menceraikannya, namun Makan korban mana? tetap bersikukuh untuk Makan di mana? Kayaknya makan di Sentul aja. di antara mereka. Oh, yaudah. Saat tengah Pokoknya kita ke arah Sentul sekarang. si anak berinisial DK pamit cepat pergi bekerja. Karena geram, dia mengayunkan senjata tajam yang sudah Tadi dipersiapkan. juga gue habis dari Wihara Danagun. Kebetulan gue kan hari ini ada libur, jadi ke Kelenteng sembahyang juga. Kebetulan kan gue Namun ngurus pelaku juga. yang sudah kalap juga Udah. melukai SW berulang Udah kali gitu. hingga mengalami sejumlah luka Kita di sekarang ke beberapa arah bagian Sentul. tubuhnya. Ngapain tuh? Pasca melakukan Iseng aksinya, aja makan siang sama pelaku cari berlari ke ngopi-ngopi dapur dan cantik lah mengambil di pisau. Sentul. Dia Dari kemarin berdiri sebenarnya gue mau ke dengan Sentul, menusukkan cuman ke gak jadi-jadi. perutnya. Mendapati kondisi ini, Kebetulan hari sejumlah ini bisa. warga membawa korban Sepertinya mau SW lebih cepat ke lagi, rumah cuman sakit tadi Al-Huda, ya baru ada sedangkan sesuatu pelaku hal BW dilarikan yang ke tidak rumah bisa sakit diganggu Geraha lagi, ya udah Banyuwangi terpaksa guna lah. dilakukan penanganan medis. Gitu Sedangkan guys. korban DK Terpaksa berhasil lah, jadi agak lebih lama tadi. Ada masih periksa surat apa? Ya, surat ngebantu ngerapiin surat lah dilihat tadi. Ada desainnya sedikit saja. Soal surat-surat undangan buat bukan undangan sih, surat pemberitahuan tentang Waisak, acara Waisak dan acara Ivo dulu, Ivo baru Waisak. Pemandian Rimpang bayi Bodi Satwa Senjata Gautama yang jatuh pada tanggal 28 Mei 2023, hari Minggu terakhir pokoknya, 1 pekan sebelum Waisak. Kenapa gue nggak pindah jalur 1? Gini guys, kalau gue pindah jalur 1 Hingga saat nanti ini, korban SW dan ini kan pelaku boleh BW turunnya masih kayak zaman dalam dulu ini, perawatan gengs. medis. Pihak kepolisian mengaku zaman akan sekarang juga memberikan iya ya, keterangan tetap one way itu kan keduanya boleh belok kan. setelah kondisinya dinyatakan Kayak aman zaman oleh one tim way. medis. Sebenarnya Kapolsek kita menambahkan, nggak bisa ambil jalur kanan, kadang kan ini 2 arah. namun proses hukum tetap berjalan. Mau tetap ke jalur lama, cuman gue nggak tahu nanti rutenya gimana tuh. Routing map. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur, tega melukai istri dan Kan feeling anaknya gue ke arah karena tidak mau Bondongan sih dia diceraikan. nanti dari routing map. Setelah melakukan aksinya, Dari pelaku tadi yang mencoba muter bunuh diri. Tista bawah, dia terus Demikian langsung ke dikatakan bawah Kapolsek lagi Gambiran Banyuwangi AKP ke Abdul arah Rahman. itu. Ya, ke arah itu pokoknya. Ke arah itu apa tuh? Ke arah Bondongan lagi. Spek merah, ada yang Polres nyebrang. Aceh Utara mengamankan 3 pelaku kepemilikan 12 kg narkotika jenis sabu seharga lebih dari 14 miliar rupiah. Barang bukti dan para tersangka kini mendekam di sel Polres Aceh Utara untuk pengembangan lanjutan. Kita simak bersama laporan Hamdani. Jadi dirubah ini jalurnya 2 arah lagi. Saudara Satres Narkoba Seperti zaman dulu, Polres Aceh karena Utara mengamankan 3 pelaku supaya tidak
mencegah kemacetan, muter-muter jauh lah. Macet sih macet, cuman nggak muter-muter aja barang bedanya. bukti dan para tersangka kini mendekam di sel Polres Aceh Utara untuk pengembangan lanjutan. Kapolres Aceh Utara KBP Deden Heksa Putra dalam konferensi pers dengan sejumlah awak media di halaman Mako Polres setempat menjelaskan bahwa ungkapan kasus tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2023 yang mana pada saat itu berawal dari laporan masyarakat, kemudian tim Satreskrim Narkoba bersama melakukan penyelidikan dan dalam penyelidikan ada informasi akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Kata Kapolres Deden Heksa Putra, awalnya tim gabungan mendapatkan informasi akan ada transaksi sabu di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Setelah dilakukan pengembangan, transaksi itu akan dilakukan di rumah tersangka inisial DA di PD Jaya dan kemudian lanjutannya dilakukan pengembangan oleh pihaknya. Untuk informasi lanjutan, kata Deden, tim gabungan langsung ke rumah DA dan setiba di lokasi, DA bersama temannya atau tersangka lainnya RA, petugas pun langsung menangkap keduanya dan berhasil mengamankan barang bukti terbungkus 1 kilogram. Berdasarkan hasil keterangan, sabu itu didapatkan dari RA, lalu tim kembali mendapatkan rumah tersangka RA di Kecamatan Masjid PD Jaya. Dari hasil penggerebekan, tim kembali menemukan barang bukti 7 bungkus atau sebesar 7 kilogram sabu. Berikut petikan wawancara hasil konferensi pers bersama Kapolres Aceh Utara Deden Heksa Putra. Rekan semua, Tadi rumah buah air, kita dari jadi masih beli tadi di Grand. Utara akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jenis sabu dengan total barang bukti sejumlah 12 kg dengan tersangka 3 orang. Dapat kami jelaskan bahwa ungkap kasus ini terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2023 kemarin, yang dimana berawal dari laporan informasi dari masyarakat. Kemudian tim Satreskrim Narkoba bersama tim sus Direktorat Narkoba melakukan penyelidikan dan penyelidikan ada informasi akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Pendengar, dari 3 tersangka itu dikenakan pasal 114 ayat 2 Yunto, pasal 112 ayat 2, kemudian contoh pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Kabupaten Aceh Utara, Hamdani melaporkan. Satres Narkoba Polres Aceh Utara mengamankan 3 pelaku kepemilikan 12 kg narkotika jenis sabu seharga lebih dari 14 miliar rupiah. Barang bukti dan para tersangka kini mendekam di sel Polres Aceh Utara untuk pengembangan lanjutan. News and Talk. Wah, gini untung loh. Pukul 12.13 waktu Indonesia Barat, pendengar, ditemukan seorang bapak bernama Jali atau Akuan Panggabean berusia 57 tahun dalam kondisi stroke dan terlantar di terminal bus Kabupaten Jakarta Timur. Saat ini Jali atau Pak Akuan ini, Akuan Panggabean, dirawat ya di RSUD Budi Asih lantai 9 Barat, ruang 904, ruang stroke dan hipertensi di Jakarta Timur. Jadi Anda yang mengenali Pak Jali atau Pak Akuan Panggabean ini, Anda bisa datang langsung ke RSUD Budi Asih. Info maksud kami, foto Pak Jali atau Pak Akuan Panggabean sudah kami posting di Twitter di Washington. Anda bisa Jadi melihatnya, kalau ya. sekarang yang Klik mau di ke Surya Twitter Kencana dari Radio Jakarta, Washington, Anda bisa melihatnya. pokoknya dari Jagorawi, Kalau Jakarta, Anda Pajajaran, Anda bisa ikut kalian membantu bisa kayak seperti menginformasikan zaman dulu lagi, kepada guys. pihak keluarga. Bisa langsung ngelawan jalur ini dua arah Juanda nih. Nanti kalian masuknya lewat jalan roda, gengs. Putar baliknya di Otista bawah, nanti ke arah jalan roda. Jalan roda nanti nembus ke Surya Kencana lagi, gengs.
bisa dibikin satu arah turun kayak biasa. Ini mama lagi denger Tuh, radio LP. sekarang gitu caranya, Infonya guys, kalau arah mau ke ke kantor Surakarta. kamu tuh macet banget deh. Ada kecelakaan katanya. Nah, iya mah. Tadi kakak juga dengar radio El Sinta. Ada info itu. Langsung aja aku ambil alternatif jalan lain. Jadi lebih lancar deh sampai kantor. Ini buktinya aku udah di kantor. Mama di mana? Oh, mama udah OTW kantor juga. Tadi pas jalan keluar dari perumahan, aduh macet parah banget deh. Info dari radio El Sinta, Sekarang lagi ada antara merah kegiatan nih. di kampus sebelah rumah perumahan kita itu. Tuh, bikin macet Jadi banget lambat. deh. Ya udah deh, mama ambil arah kanan aja, lebih lancar nih. Wah, Nah, dulu tuh di sini memang lagi zaman dua arah, ada lampu merahnya, guys. Iya, radio El Sinta Zaman kan dulu, basic zaman kita banget loh. Pokoknya oke deh. Sinta on the road. Antri lagi. Fuh, Ya udah, stuck dua arah, selamat cu. sore ya. Asem. Makasih, Mams. Mama juga hati-hati di jalan ya. Jangan lupa, Mas, stay tune El Sinta terus. Pasti dong. Oh, ngerti kenapa jadi stuck dua arah, guys. This is Harusnya lancar, jadi stuck. El Sinta. Bahkan udah mau hijau lagi aspeknya. Udah hijau. Gua nggak ngerti lagi kenapa macet begini, guys. Heran. Tahun depan kita udah mau lulus sekolah nih. Lu mau lanjut kuliah di mana? Gue mau kuliah di Universitas Gunadarma. Akreditasinya gimana? Banget, Akreditasi kampusnya gengs. alus, semua program studinya udah terakreditasi sama Ban PT, Heran, unggul, dan heran. baik sekali. Ada program internasional juga loh. Jadi gue punya kesempatan buat ngerasain kuliah di luar negeri. Terus apa lagi kelebihan Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana ada Internet Lounge. Ada juga Career Center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan Aspeknya lagi e-learning hijau, campus. tapi gue udah dapat apa enggak. Oh, padat sekali, guys. Oh, udah merah. Stop. Stop. Sudah aspek merah, guys. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyebut Indonesia sedang dihadapkan pada perlambatan jumlah penduduk. Dulu kan nggak boleh tuh ya, Krisis sekarang boleh dua populasi arah pada lagi. 2045. Saat itulah masyarakat Indonesia akan didominasi oleh penduduk yang berusia tua. Sebab pertumbuhan rata-rata di Indonesia sebesar 0,67% setiap tahunnya dan terus mengalami perlambatan. Apakah saran Wakil Presiden yang meminta anak muda untuk tidak menunda pernikahan ini mampu menghadapi krisis depopulasi pada tahun 2045 nanti? Kami akan membahasnya bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Honoris Lama ya? Dr. Si aspek merah Hasto soalnya. SPOGK. Anda bisa ikut berkomentar nanti pendengar, silakan melalui telepon kami Ya, sini padat lagi, guys. 021 586 9000, WA dan SMS 081 180 6543. Jadi sebelumnya tuh nggak boleh di sini kan, sekarang udah boleh. Bahkan sudah hijau. Ini gimana nih? Jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Konfirmasi dulu, apakah betul 45 kita mengalami krisis depopulasi? Terpaksa kita yang ngalah. Ya walaupun kita hijau. Jadi kacau di situ. Saat ini total fertility rate atau rata-rata perempuan dilahirkan melahirkan adalah Nggak pada ngantri, heran. Dengan rata-rata 2,18 Sebenarnya sih lancar jalanan, cuma pada nggak mau ngantri aja, guys. menjamin bahwa Terlalu macet banget ya feeling gue ya sebenarnya. Sebenarnya macetnya jadi karena kacau pada nggak mau ngalah itu doang sih, guys. Nah, ada motor balik lagi di depan. Jadi ngantri, sebenarnya lancar. Itu ngapain nunggu apa masuk ke sini aja, tinggal masuk situ. Ampun. Ngapain sih nunggu di hijau? Lambat kamu. Masuk sana. Namun demikian, problem kita Aneh gitu loh, pada mau muter tapi pada nggak mau korban dikit gitu, guys. di mana Tinggal maju dikit ke depan, jalan, masuk, udah.
Itu doang kok. Heran. kabupaten-kabupaten Bikin kesel ya? Ya bikin kesel gitu gengs kadang-kadang. Lu mau muter balik ya lu korban dikit lah gitu loh. Jangan ngomong korban gitu loh. Lu mau nunggu depan pintu situ ya percuma, lu nunggu apa beduk sampai subuh lagi. Gitu loh gengs. tidak terjadi ada unsur pemaksaan untuk urusan usaha ya. Itu menjadi satu pelajaran. Kita jadi ngerem lagi karena banyak yang muter balik mungkin. Oh, macet sekali yang turun. Kita harus berkurang gitu ya. Terus Mungkin karena padat jalan bawahnya kan. Sebenarnya ini boleh lurus ya, boleh lurus kanan lurus. Lurus kiri boleh, kanan boleh maksudnya guys. Terus kan nanti lurus jalannya boleh. Ayo cepet masuk. Astagfirullah lambat banget sih, heran. Ayo cepet pak. Aduh ampun deh bapak, heran. penurunan total persisnya tidak jadi dekat, maka kira-kira di tahun 2060 sampai 2030 Ya, 1 Mei sudah ditutup tahun ini ya, 2013 tanggal 1 Mei kemarin. Nah ke bawah yang macet dan ke arah sono lancar. Cuman kan mau bikin vlog kesini kan rencananya kita sekarang. Jadi nggak usah lah jalan sono. Jadi kemarin tuh ada routing mau dibuang ke Lampung, mau dibuang ke arah sono. Pertama tuh rencana, tapi nggak jadi. Ya, nggak tahu kenapa dibikin nggak jadi. Akhirnya di sini dibikin normal kayak begini. tapi kalau untuk sekarang Ya, diarah turunkan. masih Ya. lumayan sampai 2040. Langsung boleh turun lah. Jadi lagi tanggal 8 Mei kemarin ya gengs. Dirubah ini per tanggal 8 Mei 2023. Jalan sini dibikin 2 arah kembali. Karena banyak yang permintaannya begitu. Akhirnya 8 Mei 2023 dirubah jalan normal 2 arah. Tapi kecenderungannya Seperti gimana? sekarang, seperti sekarang. Kita menjaga itu Pak Sampai nanti tanggal pertumbuhan itu. 8 Oktober ya katanya ya, 8 Oktober 23. Ya 8, 10, 23. Setahu gua sih 8 Oktober kalau nggak ada meleset. Lebih cepat lebih baik. Kalau kita beri contoh seperti anak di NTT, di Sumatera Barat, kemudian juga termasuk Sumatera Utara. Ini nggak tahu macetnya sampai mana, gue juga nggak tahu. Apakah sampai bawah sono, gue juga nggak ngerti, belum tahu nih karena belum bisa pastikan sampai di Bujang apa enggak, gue juga nggak tahu gengs. Kita lewatin aja dulu lah pokoknya ini jalan. Cuman gue mau ke Sentul, rencananya. Ya. Sekarang ini terkendali itu bukan otomatis. Tadi gue bikin vlog pakai Vimeo Quantum Pro juga di Jalan Surya Kencana. Tadi sudah ada vlognya, nanti tinggal tunggu tanggal. Mungkin ini tanggal duluan, ini tanggal belakangan. Jadi setelah vlog Vimeo Quantum Pro turun baru vlog ini jalan-jalan. Sudah jalan 2 arah. 2 arah. Ya. Betul-betul 2 arah di sistem 1 arah zaman dulu, alias Jalan Insinyur Haji Juanda 2 arah. Udah gampangnya begitulah. Jalan Insinyur Haji Juanda 2 arah, udah that's it ya. Bukan dari Jalan Insinyur Haji Juanda saja. Ya Insinyur Haji Juanda sih bener sih, dari Otista putar balik itu ya. Ya bawahan itu ya. Orang bilang apa ya? Itu jalan Otista atas ya. Orang Bogor ngomongnya Otista atas. Otista bawah itu yang jembatan ke bawah sono. Kalau Otista atas tuh Pasar Bogor, Jalan Roda gitu. Itu guys. kita tempatkan kendalinya dulu ya. Sementara kan stuntingnya masih tinggi, kemiskinannya masih perlu Second way Saya kira, di one way aja macet, di second way begini. Nah, hati-hati bahwa ngomong-ngomong kita second way ini gengs, Iya. kemarin lagi hari perdana tanggal 8 Mei Maksud 2023. sampaikan masih ada 54% ya. 8 Mei 2023 kemarin ya gengs. Terlalu banyak ya. Tanggal 8 ini Mei ya, kemarin angka kohesinya. itu sempat terjadi kekacauan. Kenapa Pak? Kenapa tuh kekacauannya? ya, Jadi faktor yang membuat jumlah anak di yang tanggal banyak 8 Mei itu 2023 kemarin, itu masalah pengetahuan, masuk dong cepet nih. 8 Mei 2023 kemarin. masalah keyakinan. Jadi jalan sini Tentu ada faktor agama. masih tetap normal kayak zaman dulu, tapi di sini guys, Betul, di sini di jalan ini nanti. sosial itu orang yang Nah, pendidikannya di sini menengah kalau dulu juga kita tuh mestinya belok ke kiri kan. percaya Betul dong, dengan belok ke kiri. Nah, waktu itu jika tanggal 8 Mei kemarin yang semua tadi kendaraan dibuang ke arah kiri. banyak nggak masalah. Tapi Hmm. tanggal 9 Mei ada perubahan.
Sampai sekarang 9 Mei sampai sekarang ada perubahan lagi jalurnya. Kalau dulu kan belok kiri semua nih. Zaman 2 arah dulu ya, 2 arah zaman dulu. Sekarang nggak berubah. Ntar pokoknya lihat aja. Ini boleh lurus, jadi boleh lurus intinya guys. Kalau zaman dulu tuh masih belok kiri, ya. Zaman dulu masih belok kiri. Tidak bisa rutin pelayanan setiap hari ada. Yang ke arah Cibinong, Jakarta, Tangerang gitu ya. Ya betul. Belok kiri mesti muter balik lagi nanti ke arah RRI, balik lagi kanan. Bukan muter balik sih. Belok RRI, belok kiri, langsung arah McDonald. Di sana masa Pajajaran jalan utama, baru bisa kembali ke Botanis Square lagi guys. Karena angka airan ini ya. Iya. Ya, selama ini. Harusnya bisa begitu Pak dengan seiring perkembangan khawatir tidak bisa putra putrinya ini nggak punya anak gitu, gimana Pak? Kalau ini sekarang situasional boleh lurus. Kadang ada kalanya juga dibelokin. Ada kalanya kalau ada penuh banget dibelokin. Nggak dijaga ya? Tapi kebanyakan sih dilurusin terus. Ya bodo amat di dalam. Kalau tidak dijaga, kalau kita tidak ada Ini jalan 2 arah lagi. masalah integritas, masalah kesadaran punya anak itu maka akan jadi kurang lebih dan itu akan pada tahun 2000. Kok lu ngambil kiri sih guys? Enggak, aku ngambil kiri guys. Ini loh, kalau ambil jalur kiri memang kadang lebih jalan lebih lancar, tapi nggak ada kereta di depan lampu merah sono. Berebutan jalur, iya berebutan jalur. Jadi kita enakan jalur tengah, enakan jalur tengah. Kultur kita masih begitu. Kayak zaman dulu ya kita ya. Cuman jalan sini dulu, zaman sini kan zaman dulu nggak boleh lurus. Ya, zaman dulu nggak boleh lurus. Nggak kayak sekarang. Dulu sebenarnya boleh lurus, tapi dengan konsekuensi, dengan catatan udah jam 7 pagi sampai jam 9 pagi ya kurang lebih jam-jam macet. Itu dibikin situasi kayak begini, tapi 1 jalur naik, nggak 2 jalur. Sementara arah turun tetap 2 jalur, zaman dulu ya. Zaman masih 2 arah nih. Sekarang sudah sistem 1 arah, dirubah ke 2 arah kembali. Jalan yang turun dibuat 1 arah saja, sementara yang naik dibuat 2 jalur. Negara kan perempuan-perempuan punya logika kadang-kadang prokreasi. Jadi kalau dulu sebenarnya arah turun yang dibikin 1 arah ya, arah turun zaman dulu. Sekarang arah naik yang dibikin 2 jalur begini dan bikin 1 arah naik. Cuman di sini juga ada yang hanya security, ada perempuan yang menikah sudah jalan jadi bukan untuk punya anak. Itu kan kalau pemerintah kan bukan itu. Udah cukup tahan. Dan ini terbukti sangat statistik ya. 80% pernikahan di Indonesia ini Oke guys. Kalau dulu tuh arah turun yang dibikin bareng guys. Sekarang arah naik dibikin 2 jalur. Arah turun dulu dibikin searah tapi sampai 3. Kalau sekarang arah naik dibikin 2, turun 1. Ya tetap boleh turun, boleh turun. yang hamil di Indonesia. Jika kita itu setiap tahun melahirkan seperti seolah-olah satu negara Singapura. Ya, penduduk Singapura hanya 4 juta. 2 jalur sekarang. Setiap tahun kita melahirkan juga. Belok. Di sini nanti juga belok. Hari ini masih aman ya Pak ya pertemuan itu? Iya, iya masih aman. Atau terlalu banyak Pak? Masih terlalu banyak atau gimana? Ukuran banyaknya dari total versi series tadi, kalau sekarang 2 kebanyakan sedikit karena Manis bikin susah move on terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya kan. Kita udah putus tapi masih sayang. Tapi bohong Gue sebelum ini ya. menolak mantan manis bikin susah move on dan Pak Joni di Bekasi katanya Nangka ada banyak guys. populasinya kok bangga katanya. Yang penting quality bukan quantity. Banyak tapi bersekolah untuk apa? Katanya. Benar Pak, setuju saya. Kualitas. Gimana Pak? Bukan kuantitas.
kualitas yang diutamakan. Karena apa? Sekarang ini, mohon maaf ya, pengendara kita yang udah lebih hati-hati, yang pengendara lain, itu loh yang kita agak speedless lah. Kayak tadi contoh ya, tadi contohnya gampang sekali. Speedless banget kami kalau ngeliat kayak begini guys. Kesannya tuh gimana gitu loh. Toh kita kan saling menjaga keselamatan. Jadi kan gitu aja sih. Bukan berarti wah, gila lu ngelawan arus ya, contohnya begitu. Gila lu nggak taat peraturan, ntar ditangkap polisi, pasti tangkap, pasti bilang. Tapi konsekuensinya selain ditilang apa? Amit-amit misalnya muter balik di sini motor, ada mobil kencang misalnya, kencang kau, itu bisa mencelong gitu loh. Sama halnya, kan kita ngeri gitu guys. Sebenarnya buat keselamatan dia sendiri, bukan keselamatan kita, keselamatan kita dan keselamatan dia juga. Tapi yang lebih utama keselamatan dia sendiri gitu guys. Itu kan bahaya buat dia. Gimana Pak? Polisi sengaja bikin begini supaya lo pada nggak muter balik, supaya nggak ada macet, supaya nggak amit-amit gak ada kecelakaan. Itu loh intinya polisi buat seperti ini, disebut seperti ini, bukan untuk dilanggar muter balik gitu loh. Ya sekarang lah kita bikin begini ya udah cincai gitu. Lu muter balik ya cari putaran balik ke tempat lain gitu. Bukan caranya diangkat seperti tadi konnya ke atas gitu loh guys. Kelihatan zero itu. Karena itu cuma dua maka ketika pulang dari 50%. Dia tidak menjamin setiap perempuan melahirkan satu anak perempuan. Anak itu rata-rata 2. Tapi kalau anak itu rata-rata 2,1, pasti menjamin bahwa setiap perempuan akan melahirkan satu perempuan. Itu sebenarnya bahwa tidak akan zero. Iya kalau perempuan semua yang lahir lakinya kurang sama aja. Satu perempuan maka yang pastilah akan menurun jumlahnya. Benar. Ya. Ya, komentar selanjutnya dari Pak Sobirin katanya senyumin saja apa yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin katanya. Itu namanya juga pejabat. Kalau penduduk kita ada populasi tapi penduduk Cina malah pada masuk ke Indonesia. Terus itu apa? Waduh. Ya, kemudian Pak Slamet Hadiono, bukan krisis depopulasi di tahun 2045 tapi pengendalian kelahiran penduduk katanya. Selanjutnya Pak Setrio menyampaikan bisa jadi hal tersebut terjadi di Indonesia seperti dari Jepang dan Amerika. Dengan tuntutan zaman, seseorang lebih memilih hidup sendiri dibandingkan harus menikah. Dan program keluarga berencana yang harus punya 2 anak dengan jumlah yang tidak terlalu dekat juga dapat mempengaruhi pertambahan penduduk tersebut. Gimana Pak? Setuju. Orang yang hidup sendiri senang-senang ya udah that's it. Kayak gue udah that's it, lu bodo amat lu mau ngomong lu gak nyari pacar, lu gak nyari bodo amat gitu urusan gue sama lu apa bos, biarin aja, lu bodo amat. Lu mau sendiri mau jalan-jalan bebas, mau mana bebas gitu loh guys. Lu gak terlalu mikirin kata orang lu umur sekian lu gak nyari pacar, bodo amat. Ya sekarang gini bos, gini aja bos, lu gak gaji gue, gak ngasih duit gue, saya gitu, saudara bukan gitu ya. Istilahnya kan begitu gengs. Lu ngapain gitu loh ngurusin, lu kapan nikah, oh gak usah lah ya bos. Lu kapan nikah, nanya kapan nikah juga istilahnya apa ya, kayak kesannya tuh nikah tuh enak lu bos gitu. Enggak juga bos. Kemarin ya menurut studi riset aja, kita nggak usah pusing. Menurut riset ya, kemarin ada beritanya loh, bahkan perceraian di kota Bogor, di Kabupaten Bogor itu meningkat loh, meningkat. Sumpah gue nggak bohong. Ada di internet, bisa cari di browser deh, kalian bisa browser, kalian bisa browsing. Bisa browsing guys, berapa ratus orang yang ngajuin perceraian di kota Bogor, berapa ratus ribu orang, bukan berapa ratus orang. Komentar berikutnya ya, 100 orang kali ya, bukan ratus ribu orang, berapa ratus orang.
Pak Aman Pengabean. Yang Banyak pertama loh. beristri lebih dari satu katanya harus dilarang. Aduh, ya. Kemudian Pak Santoso, Indonesia itu ajaib katanya, negara ajaib. Menghadapi persoalan sesulit apapun bisa dilewati, jadi jangan terlalu galau katanya. Anjay. Baik ya, terima kasih. Gimana Pak? Ya, Di sini harus pakai sayap kiri kayaknya, karena bahaya banyak yang kacau banget. apa ya, masalah istri lebih dari satu itu kan. Jadi kalau saya tidak berat berkomentar sebetulnya, karena secara objektif saya itu untuk menjaga pertumbuhan bentuk seimbang itu memang ukurannya bukan jumlah istri mas, ya Pak Niko ya. Jadi ukurannya itu rata-rata perempuan itu hamil atau melahirkan berapa kali gitu. Ini mohon maaf ya. Ya. Ada yang bolehkan, ada yang melarang, tetapi rata-rata perempuan melahirkan berapa kali gitu. Dan saya kan cenderung menjaga agar jangan sampai jumlah perempuan yang berkurang dari 50%. Itu tugas saya. Gitu. Karena banyak kekacauan sebenarnya lancar. Saya bertugas. Yang gue bilang tadi, karena kacau, ada orang mau terbalik, mau kemana, mau ke sini, mau ke sono, jadi macet. Sebenarnya mah lancar jalanan deh. Lebih banyak. Bikin macetnya karena kayak tadi contoh ya kan, di depan kita sendiri gengs. Ya benar tadi kata orang yang telepon di Radio Alsinta, sebenarnya bukan kuantitas tapi kualitas yang kita butuhkan. Gitu loh, kualitas masyarakat kita yang harus dirubah. Luar negeri macet, that's it, macet semua luar negeri macet. Tapi pada tertib, itu doang gue minta tertib aja. So tertib is meaning bagus sudah. Macet, iya, bagus soal macet. Tapi yang penting tertib, udah gitu dong. Macet, tertib, macet masih enak, daripada ngantri gitu. Kalau macet masih sodok-sodok, waduh, ini yang bikin pusing. Kalau soal macet bodo amat deh, lu mau klakson juga bodo amat. Cuman jangan sampai nggak tertib gitu loh, ikutin jalur yang ada. Lebih lancar, jujur lebih lancar. Kalau kita sodok-sodok, capek sendiri gitu loh, jujur. Berkurang dari sebelumnya. Ya, cukup lah gitu. Tapi saya menjaga Kadang kita bisa udah gue kadang-kadang nggak pindah jalur, lebih lancar kiri ya bodo amat. kami kan tidak Kita jalan satu jalur ini lebih cepat kadang-kadang. Cari emang jalurnya dikecilin kayak gini ya udah mau nggak mau udah kita geser dikit gitu. Kamu boleh buat itu kan diatur emang begitu ya udah. Tapi kalau jalannya masih normal udah gitu aja. Ya sekarang ya udah jalan normal aja. So that's it, ikutin. Ya, kalau kondisi seperti ini jumlah penduduk pasti turun. Ya. Karena yang bisa menambah penduduk adalah perempuan. Ya kalau ada Mas Niko banyak sekali itu kan nggak begitu ada manfaatnya untuk menaikkan jumlah penduduk. Kalau nggak ada perempuannya ya. Tapi percuma, perempuan juga sekarang lagi banyak. Tapi lakinya kurang sama aja bohong pak. Sebenarnya harus seimbang lah. Untuk pro pada poligamia itu Iya. Seimbang saja lah intinya. Ya, Pak Asto, kalau sekarang kan memang kan juga melihat ya misalnya kan di lingkungan kita udah nggak sehari-hari banyak pasangan muda mungkin yang sudah memang kan nggak mau punya anak banyak gitu ya karena sudah memikirkan biaya pendidikannya, Ya, pendidikan mahal, kesehatan yang mahal gitu. Lancar kan sebenarnya. Daerah atasnya lancar, selalu begitu. Daerah bawah yang macet. pasangan muda-muda gitu Pak. Kadang nggak tertib, betul aja sebenarnya. Kalau tertib mah enak, jalanan bos, lancar bos. Bahkan kok bisa 60 di sini tuh ke atasnya masih macet karena dibikin satu arah naik ke atas semua, nggak boleh belok langsung, nggak boleh putar balik. Jalan tol kita, kesentul, iya kesentul, kecentul, geng. Oke gengs, kita lancar, tolnya mau lancar, macetnya pada di tengah kota semua. banyak undang-undang muda itu sebenarnya sebetulnya kalau dari angka secara statistik dan kuantitas itu lebih banyak yang delay. Maka betul undang-undang presiden beberapa rumah Ngapain sih kiri? Kan lalu masih kosong ini. Heran. Jangan nunda-nunda gitu ya.
Bangkara ini, tahu belum kayaknya? Belum ya, belum. Macet. Kenapa ini ada kemacetan sedikit? Udah ngerem semua. Lingkungan, guys. Ini meningkat hingga meningkatnya di atas 35 tahun. Tapi sebaliknya bukan 100 dan 20 tahun. Makan di mana nih? Di rest area. Ramai sih pasti rame sih. Gabut banget. Mau makan di mana rencana? Di Sentul aja. Ada kafe sih katanya di sana. Udah Sentul langsung. Tapi di mana? Apa? Terserah mau di mana aja bebas. Udah mana saya Sentul ya rencananya? Taman Gede ya. Oh, Taman Gede sih banyak makanan sebenarnya. Tapi mau makan di KFC Sentul ya. KFC Sentul sih. Kosong tengahnya sih ya. Bisa sih nggak ada mobil. Terputus tadinya ini ya, pasar ditemani oleh produser kami. Nah, kita menuju ke dua tengah, Biniko di Jakarta Selatan dan Pak di Bandung sampai Pak Biniko dulu. Biniko. Hasto. Sedang dihubungi kembali, sedang putus silakan Bu, bisa disampaikan. Iya, silakan. Silakan. Evaluasi. Gila yang turun banyak banget ya. Katanya puncak agak ganjil genap kok. Iya puncak gage liburan gage pasti seperti biasa. Puncak gage. Gago apa gage? Gage Pak. Oh gage. Nah gagunya lain gage Pak. Gage. Ganjil genap gengs. Ya kan katanya mau makan dulu. Oh iya makan ya. Ini kadang-kadang loh. Heran gitu, heran mulu ya, heran mulu gengs. Ya gengs, kita makan dulu ya, makan siang dulu ya, makan siang dulu. Jadi nggak ketabut langsung, kagak, ntar kita tabutnya belakangan. Kita makan dulu. Males buka. Mau ketabut langsung, nggak usah makan dulu aja ya. Makan dulu aja lah, makan dulu. Kalau dia keluar negeri atau di Indonesia, dia tuh dia boleh lepas dari kita. Yang pertama kuliah, kalau yang di luar negeri kelima dia boleh keluar. Jadi gagal banget. Jadi punya anak itu cuma sampai umur 18. Dan itu dirasakan Allah. Nah begitu di sini belum terasa, Mas. Setelah itu udah keluar rumah ya. Udah keluar semua, udah kayak kayaknya di luar. 18 tahun itu. 18 tahun anak perempuan sampai Ya elah, aku pikir tadi banyak mobil Pak nih. Padat amat parkirannya. Aku parkir di bagian bus juga. Semua masih rumah jompo. Sampai sekarang saya tahu banget. Padat Jadi anak-anak tuh kalau Nggak diurusin sama anak-anak ya, seperti di Indonesia Bu ya? nggak diurus. Saya udah banyak sekali berperangkat saya sudah saya pengalaman pribadi. Oh, iya. Setelah dia menikah nih anak perempuan nih ada ya anak perempuan dia punya satu itu dia bilang Kegeser. Dah. That's it. Welcome to rest area Sentul. Kita makan siang dulu guys. KFC ya. Kecil. Ntar gue mau ke Sentul juga. Cuman gue sekarang kesini dulu guys. Kita makan dulu gengs. Aduh.
Kita makan dulu. Makan dulu guys. Oke, Oppo Reno 5G. Sekarang kita pesan di sini guys. Satu di Kongo. Oke. Bendera RRT Lupeng 2028 tanggal 16 Mei Kita lagi di Sentul. waktu setempat. Ada yang banyak yang baru ya di McDonald. Berkoordinasi. Gak mau kemana sih? Mau kemana sih kita emang? Tahu mau kemana ya? Taman budaya kali ya? Apa tuh taman budaya guys? Tahu banyak. Gue juga gak kenal. Kita mau ke taman budaya guys. Tepatnya di Samudra Hindia berjasa Untung lancar. sekitar 1.494 nautical mile dari Pulau Nias atau Nggak lama juga sih gue taman budaya kayaknya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kan. Area tersebut merupakan Iseng aja muter-muter. Iseng. Oleh karena itu Basarnas juga berkoordinasi Siapa? dan kita mendapatkan Oh, Shell. Itu kan tadi. Oh, sekarang McDonald tuh gantinya Shell ya. Shell udah tutup berarti ya. Waduh. Iya, gue baru inget Shell udah tutup ini sekarang. McDonald itu kan Shell dulu. Iya ya. Sekarang tambah satu lajur. Jadi kalau dulu kan sampai jalur batas dulu. Sekarang tambah satu lajur lagi. Langsung 60 kpj, tapi depannya macet. 60 kpj saya juga bingung. informasi yang disampaikan RRT total awal kapal Panas. Scan nih? Bentar aja lah. 17 warga negara Indonesia dan 5 warga negara Filipina. Kami telah mendapatkan data kronik 17 anggota WNI kita dan saat ini kami sedang menghubungi keluarga dari masing-masing Perkosaan. kita untuk memberikan update perkembangan operasi KSA. Dan KBRDG juga melakukan komunikasi dengan BRST dan BRST menyampaikan keprihatinan atas musibah ini. Mereka akan mengerahkan Ada Ayon. untuk melakukan Irwan Sono ya. operasi juga. Irwan Sono. Dan kemudian mereka juga akan menjamin CCM sekarang udah 2 juga ya. CCM 1, CCM 2 ya. Cuman CCM bukan di sini, CCM di Sentul Sirkuit ya. Ya, luar Sentul Sirkuit. Luar sini Ayon. mereka mencari ikan. Tapi kita mau ke taman budaya, bukan ke Ayon. Ya, kita lanjut aja terus. Dan posisi memang masih berada Padat gitu, semua. Iya, mereka Taman budaya itu masih di bawah mencari guys. ikan. Memang pada saat kejadian Udah beda ya sekarang Sentul ya. Udah lama kita nggak Sentul sih, jadi agak berbeda. informasi terakhir kalau kondisi cuaca yang ada di sana tinggi gelombang 100 km. Tadi hampir nggak jadi, hampir saja nggak jadi. Akhirnya dijadiin. Dari pihak negara terdekat. Gua nggak tahu nih, sekarang sebenarnya ada satu jalan tol baru. Sudah berkoordinasi. Tapi belum jadi sih sampai sekarang. Ada jalan tol baru. Jalan tol baru ada. Jadi dia mau dibikin dari Sentul Selatan ini ke Rawang, tapi belum jadi. Nggak tahu perkembangannya gimana, aku juga nggak tahu di mana dibuat tolnya. Tapi dia mau dibikin tol. Bentar. Ya, kita juga
katanya nggak usah ngomong apa-apa. Heran. Oh, ini juga pada dari kiri kan ya, sudah nggak usah ngomong apa-apa. Jalan Siliwangi. Untuk ke 17 warga negara Indonesia yang ikut tes itu sudah teridentifikasi Taman semua Budaya berarti, tuh Pak Yuda? diurusin aja. Dan ntar sebagai juga ya, Yuda? Sampai saat ini, koordinasi seperti apa yang dilakukan, Pak Yuda? Terus teman-teman masih lurus. Jalur kanan yang biasanya jalur cepat pada jalur lambat, heran. Tampak Siring anjay. Udah rasa di Bali saya ada tulisan Tampak Siringnya. Segera bisa ditemukan dan syukur-syukur kalau bisa menemukan yang selamat begitu ya Pak Yuda ya? Baik, untuk proses pencarian apakah sudah ada aset yang disiagakan mungkin Pak untuk tes laboratorium dibutuhkan banyak Aduh, kesana? jalanannya mau gini sih. Heran. Jauh amat ya Taman Budaya. Masih di bawah kali ya. Memang kata ini di bawah sih Taman Budaya. Sudah dikerahkan ke lokasi dan memang dari sisi kecepatan jarak Si bensin ntar mana? Ntar mau nggak mau ke Jalan Daru. terdekat di Indonesia Iya nggak ada cara lain ya. Jalan Daru turun di mana turun ya? Ntar nih turunnya di mana? Cukup jauh memang itu. Baik, berikutnya realistisnya adalah ke Sri Lanka atau India begitu Pak Yuda ya? Ya, dan Orang jatuh. Sri Lanka dan India sudah menggunakan asetnya untuk melakukan operasi pencarian. Baik, mudah-mudahan segera bisa terungkap kejadian seperti apa WNI kita bisa diselamatkan dievakuasi. Makanya juga. pada Terima kasih kebut-kebutan banyak atas tuh kesempatan Fortuner kan yang waktunya, santai Pak kan. Yuda. Sehat selalu Pak Ya Yuda. udah, kayak gue nggak mau ngebut tadi. Amin. Fortuner yang Terima kasih, sotoy. Pak Yuda. Sehat selalu. Iya, Selamat kayak biarin aja. Selamat siang. Kasih jalan tuh Demikian Fortuner pendapat ngebut Dirjen sono. Perlindungan, Heran, WNI udah tahu dan jalanan Kementerian begini. Luar Negeri Masih pada Republik ngebut-ngebutan. Indonesia, Yuda Nugraha. Aku mau ngebut-ngebut gitu loh, perumahan kok maksimum 40-50 pun udah gak ada mood gitu loh. 40, 30 itu udah cukup gitu loh. Tuh maksimum 40 merahnya. 40 berarti kita 30-an. Ya emang jalan sini enak lakuin. Tapi bukan berarti kita untuk ngebut gitu loh. Aku bingung kok macet gitu loh. Oh ternyata ada ya. Aduh heran. Benar. Emang enak di sini sana dulu. Tapi kita harus jaga jarak. Harus hati. Oh gak aku ini 50-60 sini enak guys. Tapi harus hati-hati kita. Taman Budaya masih lurus. Oh udah di atas nih Taman Budayanya nih. Apalagi nih macet lagi. Sudah ya sampai banget nih. Disajikan untuk Anda. Dengan sembari makan. Udah nggak terlalu panas juga kayak tadi aja. Panas banget tadi. Masih lurus Taman Budayanya. Hanya di radio dan media sosial Swimming pool. Elvira. Go practice roll. Halo, saya Irmanita, saya founder
ekstra juga sekarang sini guys. Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Udah ada gejulukan gede, gejulukan enggak? Gejulukan itu bahasanya. Generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial. Ini kayak tahun Dimana deh. harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang Mana ini ada. hotel Neo ya? Apalagi Salah di ya? dunia kerja yang selalu Kita lurus lagi deh, dinamika. satu gang lagi. Hati-hati. Si generasi kini bisa jadi Kayaknya jalan itu deh, kita Taman untuk Gede. dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak Ini udah ya. sharing yang keren banget. Oh iya, berarti kita mau terbalik di sini. Udah cuy. Ini Bali Hills. Spring Valley. Kita belok kanan sini aja udah dalam. Biar lebih aman. Jadi jangan lupa ya, isi generasi kini di El Sinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Kayak sih tadi Taman Budayanya itu deh. Mana kemana? Gak tahu gue dulu. On the road. Kenapa nggak pakai WC sih? Kami hadirkan kembali Anda bikin pantauan vlog. arus lalu lintas bagi Anda pendengar. Anda juga dapat memberikan pantauan arus lalu lintas situasi terkini di sekitar Anda ke radio S. Tadi gue usah belok ke Warga sini. di Tol Jagorawi Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun siang ini ya pendengar ya. Informasi lainnya di Tol Jagorawi, hati-hati di Gunung Putri kilometer 21 plus 800 arah Cawang. Taman Budaya. Ada penanganan kendaraan tangki patah as roda. Bisa Waduh, berhati-hati patah ya as. pendengar yang melintas ya, masih di Tol Jagorawi, Ruas Duku, Cipayung Padat, Ciawi, Bogor, Cibubur, Temi, Cawang terpantau lancar. Sampaikan terus informasi kejadian peristiwa di sekitar Anda ke Radio El Sinta di 021 5869 atau pesan singkat Macet WhatsApp ya? 0811806543. El Sinta News and Talk. Kejaksaan Agung Mana gua menetapkan betul dulu, Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS dengan dugaan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah. Enak kalau Johnny cuma G. katanya. Plate merupakan sekjen Partai Nasdem yang ditugaskan sebagai Parkirnya di mana ya, Pak? Kominfo. Oh, di bawah Selama Hakek ini, ya? 4 Kasih. menteri di bawah pemerintahan Udah. Presiden Joko Widodo juga sempat terjerat kasus korupsi. Terbaliknya di bawah. Di antaranya adalah mantan Menteri Taman Budaya Sosial ini kan Idrus udah. Marham dari Partai Golkar dan juga Julia IP Batubara dari PDIP. Selain itu ada juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan juga mantan Menpora Imam Nahrawi. Bagaimana seharusnya partai politik membangun kaderisasi yang bersih dan anti korupsi? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik dari Universitas Pajajaran Idil Akbar. Lama ya, kabutnya. Anda dapat memberikan tanggapan dan komentar mengenai hal ini ya pendengar. Kami buka line telepon kami 0215869.000 atau pesan singkat WhatsApp 08118065543. Oh, jalan. Pak Idil, bagaimana sebetulnya kaderisasi atau Parkir pengkaderan sendiri. yang dilakukan oleh partai politik sehingga Takut parkirnya nggak baca. kandidat tidak bisa menjamin kader-kadernya itu bersih dari sifat-sifat korup begitu. Tetap saja akan ada lagi kasus-kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai. Ini bagaimana seharusnya partai politik menjalankan roda kaderisasinya, Pak Aidil? Ya, ini pertanyaan menarik sebetulnya. Motornya bawahan. Udah cukup Jangan di lama sini. diajukan ya. Motornya ke bawah lagi. Karena Oh, ada kita parkir tahu sama salah budaya. satu, Hmm. entitas korupsi di Indonesia yang tertinggi ya salah satunya adalah partai politik. Nah, Betul, oke. sebetulnya yang perlu dilihat adalah mau kemana nih arah partai itu sendiri. Artinya dalam konteks begini, seringkali partai politik itu hanya terfokus pada pemenangan pemilu atau pilpres. Nah, dalam hal Penuh, seperti itu coy. kemudian mereka mungkin Oh, tidak bisa terbalik disebut ya. abai juga enggak, tetapi dalam hal memenuhi hasrat politik memenangkan pemilu, Amat gue jalannya berarti. kadang-kala Muter-muter. partai politik lupa untuk kemudian memberikan Gila, muter jauh satu amat kita. pelajaran penting kepada para kader bagaimana Muter seharusnya dulu. memenangkan pemilu itu secara ideal. Jauh apa males? Nah di sini juga kita cari parkir. Partai politik menggunakan berbagai cara ya untuk kemudian itu memenangkan pemilu. Nggak pakai garis ya, tetap aja bodo amat. Ini adalah membuat satu
akhirnya. Muhammad. Maksud saya adalah seringkali yang terjadi adalah partai politik itu menggunakan berbagai unsur-unsur yang kadangkala melewati kewenangannya. Artinya bahwa kemudian salah satunya adalah dengan korupsi. Kita tahu memenangkan pemilu itu butuh Modal yang cukup besar ya Pak Idil ya. kali ini, dan itu tidak mungkin hanya bisa dipenuhi oleh bantuan negara kepada partai politik. Dalam lah. Karena itu mereka harus melakukan cara lain. Cara lain tentu saja adalah Supaya udah bodo yang amat. menarik iuran Padat para biarin. menarik iuran dari para politisi yang terpilih di DPR dan segala macam. Tapi untuk mencakup semua 34 provinsi kabupaten kota itu juga tidak cukup. Oleh karena itu mereka kemudian mendorong para kadernya untuk mencari cara bagaimana memenuhi aspek pembiayaan tadi itu. Iya. Nah, dalam konteks itulah kemudian ruang terbuka bagi para Apa-apaan kader nyodok ya? kemudian ditunjuk atau dipilih sebagai menteri, sebagai kepala daerah, sebagai apa dan segala macam, itu dituntut untuk memenuhi agar partai politik tetap bisa eksis, lalu kemudian juga tetap memenangkan pemilu di berikutnya. Nah, ini yang kemudian seringkali terabaikan, sehingga hal yang tidak pemberantasan korupsi dan segala macam itu kadang-kadang hanya bersifat saksi semata, tetapi tidak betul-betul menjadi bagian yang sosial yang disebutkan oleh politik. Begitu kalau saya katakan. Ya, tapi yang menarik tadi Pak Idil ya, kalau kita sadari bahwa perpolitikan di Indonesia ini memiliki modal yang cukup besar gitu ya, kan? Mau naik jadi paling rendah saja anggota legislatif mungkin di kabupaten atau kota, setidaknya modal bisa dikatakan nggak mungkin ada, jarang mungkin ya ada yang 100 juta bisa naik duduk begitu melenggang, sebenarnya akan lebih modalnya lebih besar lagi gitu. Kalau melihat hal ini kan berarti memang orientasi duduk di jabatan tersebut adalah bagaimana mengembalikan modal yang sudah keluar begitu. Ini jadi ada ajang bisnis ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai warga Indonesia kalau begitu ya mengganti hal-hal seperti ini Pak, supaya tadi orientasi pejabat yang duduk adalah mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi mengeluarkan aman lah parkiran daripada di luar. duit sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat begitu. Nah, ini yang kemudian juga kalau kita lihat Mas Muhammad, bahwa di masyarakat sendiri sudah terbentuk opini mengenai posisi politik. Artinya ketika mereka mengajukan diri sebagai caleg, katakanlah seperti itu, kepada partai politik, mereka sudah membayangkan bahwa ketika mereka terpilih akan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mereka peroleh. Ya udah full, cuma Gaji ini yang pada besar, masuk nggak percaya. tunjangan yang besar. Nggak apa deh, kita coba iseng aja deh, soalnya depan ngeri juga soalnya kayak begitu, takut saya. Paling sini aja Pak, kalau paling Enggak deh, dalam aja beres. Partai politik seringkali juga memberikan janji-janji yang besar kepada para calon Dia parkir di luar. atas apa yang akan mereka lakukan kemudian. Hoki-hokian aja. Itu kemudian terjadilah transaksional kan, bahwa kemudian ini harus diberikan kepada partai politik, lalu kemudian sebagai upaya untuk membangun yang baik kepada partai politik, lalu membangun loyalitas kepada politik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari pertanyaan yang Muhammad tadi bahwa partai politik hanya kemudian Hoki-hokian aja. kurang memberikan aspek lain seperti pendidikan politik yang baik kepada para kader, kepada masyarakat, sebagainya, ataupun memberikan sosialisasi politik yang benar ataupun yang tepat kepada para kadernya. Sehingga kemudian yang muncul adalah mimpi-mimpi mereka terpilih akan mendapatkan fasilitas dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, sama nyari aja. bahwa Iya, isinya cara cari aja intinya begitu. Keluar. adanya celah-celah. Putar. Kita tidak mengatakan bahwa politik atau di politik Indonesia secara keseluruhan itu tidak bisa melibatkan sumber daya di sana. Bahwa untuk menjadi calon saja kita harus bayar Kosong. kepada partai politik.
Ini saya mendapatkan banyak cerita Saya sih dari berbagai kan yang kosong juga, ada yang partai kosong politik depannya. kadang pernah meminta Oh, ada mobil. sejumlah uang kepada Terus kan terus ini saja ada begitu parkir. Oh, ini dia nih belakang seperti polisi sudah mendapatkan kalau kurang akhir maju karena pengawasan yang besar. Karena peraturan perundang-undang kanannya kosong kan. menjadi Ratain kiri dikit ratain. Lurus dikit lagi ya cukup up. So decet parkir heran apa susahnya berikutnya nanti ya, tinggal tunggu aja, nanti ada di infonya, makanya subscribe ya guys.